Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sahabat RKI, kita ketemu lagi di RKI Talks. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, akan bertegur sapa. Ngobrol lah ya, bukan bertegur sapa. Ngobrol yang rileks dengan salah seorang narasumber kita dalam menyoroti satu kasus yang belakangan ini agak rame. Yaitu tentang perilaku yang menyimpang di salah satu kampus ya. Mereka melakukan hal yang tidak senonoh gitu ya, antara laki dengan laki-laki di tempat publik gitu. Dan itu ternyata jadi perbincangan di media sosial. Dan yang menarik adalah di situ ayahnya tuh hadir gitu dan merasa sampai tuh kalau di videonya tuh dia tuh sampai bersujud gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu dengan salah seorang narasumber kita yang memang sudah praktisi di bidangnya. Namanya Kak Nur Firdaus. Saya manggilnya Kak Daus. Kak Daus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Ketemu guru saya, Kak Dwi. Saya manggilnya Kak Daus karena emang kita dulu sama-sama satu komunitas ya. Betul. Jadi bukan Kak karena apa, tapi emang itu ya latar belakang. Karena kita biasa manggilnya kakak kan. Iya. Kita dulu sering berinteraksi sama anak-anak ya, pelatihan-pelatihan dengan anak-anak. Mereka manggilnya Kak, kita juga manggilnya Kak. Iya, Kak Daus, Kak Daus manggil saya Kak Dwi gitu. Jadi udah kenal lama. Kak Daus, gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak Dwi. Kak Dwi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatan lebih muda Kak Dwi. Karena interaksi sama anak remaja terus ya. Karena ketemu sama anak-anak terus kan. Iya. Jadi saya selalu dipanggil Kak, karena kan saya profesinya pendongeng ya, storytelling. Ketemu sama anak-anak, panggilnya Kak. Dan sampai kapanpun dipanggilnya tetap Kak gitu, tetap awet muda. Gitu. Kan Kak Daus gitu juga, interaksi sama anak dan remaja kan gitu juga. Jadi panggilan profesi sebetulnya ya, bukan kita mau GR panggilnya Kak gitu kan. Nah, Kak Daus ini sarjana lulusan Kak Daus ini. Jadi Kak Daus ini itu lulusan psikologi, praktisi psikologi, gitu ya Kak Daus ya, praktisi psikologi. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak tentang kasus tadi sama beliau. Kak Daus mengikuti kasus itu kan ya? Kalau saya mengikuti, baca aja pernah sih, tapi kalau ngikuti terus, seingat yang saya lihat gitu ya, beritanya sebenarnya nggak banyak juga gitu. Jadi yang dua itu aja yang muncul ya, ada adegan ciuman gitu ya, ini nggak apa-apa ya, ngomongnya langsung gitu ya. Terus ada juga adegan ibaratnya tuh dua mahasiswa, satu mahasiswanya kan ya, satu bukan kan ya. Kemudian dihadirkan di muka umum gitu ya, terus ayahnya juga datang, kemudian dia bersujud. Lebih di situ aja sih. Sisanya saya coba menerka-nerka lewat analisa yang saya pahami secara psikologis, kemudian yang saya pahami dari beberapa case-case yang ada relate-nya gitu di konseling yang saya juga temui gitu. Nah, mungkin nanti kita mengalir dari situ ya Kak Dwi ya. Iya, kalau saya kan begitu tahu kabar itu kan merasa ini juga, kaget juga. Kok sebegitu beraninya mereka melakukan di tempat umum gitu. Kayak nggak tahu bakal risikonya bakal besar banget gitu. Terus apalagi di video yang beredar tuh kan sampai orang tuh ayahnya tuh datang gitu. Saya ngelihat dari kacamata umum aja tuh ngelihat, ini kasus itu kayak saya ngebayangin ayahnya tuh pasti shock banget ya gitu. Tapi buat Kak Daus ini sendiri, ketika tahu kasus ini tuh kayak gimana? Kira-kira sudut pandangnya Kak Daus nih sebagai seorang praktisi psikolog, kira-kira gimana? Jadi sebetulnya gini, kalau saya teringat omongan guru kita nih Kak Dwi, Bu Eli Risman gitu ya, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perilaku seksual, kemudian pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu ya, kan kasus tadi kan perilaku seksual ya kita sebutnya ya gitu. Mau itu dengan lawan jenis, mau itu sesama jenis gitu ya, itu sebetulnya udah seperti gunung es. Puncak gunung es. Ya, jadi sebetulnya di bawah tuh lebih banyak. Gitu kan. Yang kelihatan kan seperti itu, gitu kan. Yang kelihatan kemudian di ruang publik gitu kan, kemudian videonya viral gitu. Sebetulnya itu udah kayak gunung es. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya benih-benihnya udah ada. Kemudian juga ada situasi-situasi yang sebetulnya itu tinggal nunggu waktu aja Kak Dwi gitu. Kenapa? Misalkan ada latar belakang penggunaan gadget yang tidak dibimbing,
kemudian edukasi tentang pendidikan seksualitas yang tidak diajarkan gitu ya, kemudian juga resiko-resiko penggunaan gadget, termasuk sekarang itu teman, nggak cuma teman offline dan teman online. Nah itu yang kadang ada orang tua yang abai. Mungkin ada orang tua yang nggak abai, tapi tetap aja pengaruh teman bisa lebih kencang gitu. Karena kita dalam hal ini nggak menyalahkan orang tuanya ya, tapi gitu ya, ada yang sebetulnya di luar jangkauan orang tua yang akhirnya anak bisa melihat itu gitu Kak Dwi. Dan ketika misalkan mereka punya perilakunya mengarahnya sering, kemudian muncul persepsinya yang udah terkikis dari nilai-nilai yang selama ini ditanamkan di SD, di SMP gitu ya. Beberapa yang kita dulu pernah turunkan itu sekolah-sekolah Islam ya gitu. Nah, jadi karena gempuran dari media ini, kemudian gempuran dari temennya online maupun offline gitu ya, itu udah kayak nunggu aja nih waktu. Pemicunya Ya, ya, apa gitu. betul. Nah, jadi ketika dia melakukan itu Kak Dwi, itu sebetulnya banyak latar belakang psikologisnya. Misalkan satu, dia punya rasa penasaran gitu ya. Dua, dia punya rasa keterikatan sama lawan pasangannya gitu ya. Kemudian tiga, udah keseringan asupan konten ini yang membuat dia tuh udah nggak kepikir resikonya gitu, tapi udah terdorong hasratnya gitu. Nah, contoh aja nih Kak Dwi, saya pernah dapat kasus gitu ya. Ini bukan sesama jenis, tapi lawan jenis gitu ya. Ini anak sekolahan. Abis COVID kan mereka masuk offline kan ke sekolah gitu. Ini sekolahnya usia Ini sekolah SMP, SMP. anak perempuannya kelas 7, anak lakinya kelas 8. Nah, di hari pertama mereka masuk itu pasti kan udah ada komunikasi dulu ya lewat online ya. Kemudian hari pertama mereka masuk, mereka janjian langsung di kantin sekolah. Nah, kantin sekolahnya itu di lantai 3. Saya pernah datang ke sekolahnya kan, saya lihat. Dan emang sepi kan. Namanya kantin di lantai 3 gimana sih, kan yang rame itu area kelas kan. Datangnya paling pagi. Nah, ketika mereka ke atas itu mereka kangen-kangenan, rindu-rinduan, pelukan gitu. Oh, ya salam. Terus ada seorang guru yang lihat gitu. Pasti kan kaget ya, shock ya gitu. Akhirnya dua orang ini dibawa ke ruang kepala sekolah. Ketika mereka ditanya, pertanyaan yang umum kan gini ya, kenapa kamu melakukan seperti ini di sekolah gitu. Nah, yang menarik bukannya mereka menjawab dengan apa yang mereka pikirkan gitu ya, tapi justru mereka memberikan pertanyaan lagi ke kepala sekolahnya. Apa pertanyaannya? Nah, sebenarnya saya mau nanya Kak Dwi nih, biar Kak Dwi nebak-nebak gitu. Bisa nggak Kak Dwi coba tebak? Emang nggak boleh? Nah, itu dia. Ngomong gitu? Ya, Ya Allah. emang nggak boleh. Emang salah. Emang kenapa? Jadi dari jawaban itu sebenarnya menggambarkan ada latar belakang apa di kepala anak-anak ini. Kan kebayang, waktu zaman COVID itu kan sebetulnya banyak banget kejadian suguhan-suguhan konten-konten itu kan. Penggunaan gadget anak yang kalau dulu kita turunkan anak kan kita ngomong tentang hati-hati sama gadget, durasinya dikurangin, dibatasin. Tapi COVID kan jor-joran kan gitu. Iya. Tontonan mereka sosmed, film, apapun itu yang pasti adegan-adegan ke sana gitu Kak Dwi. Sehingga ketika ditanya kenapa, emang nggak boleh gitu. Makanya di saat pasca COVID itu ketika saya turun ketemu anak-anak tuh memang banyak sekolah tuh yang effort banget merapikan kembali pembiasan-pembiasan yang selama ini udah dibangun. Termasuk masalah nilai-nilai itu. Jadi kejadian yang di salah satu kampus itu menurut saya itu ada apa isi kepalanya gitu. Tontonannya kan sekarang ada tontonan yang BL, Boys Love. Judulnya apa? Film atau Dia kategori kayak misalkan saya seneng drama yang misalkan gini, saya suka film action. Nah, itu kan action tuh itu ya. Saya suka horor gitu. Nah, BL itu berarti drama yang isinya itu ada konten sesama jenis, ketertarikan, bukan hubungan seksualnya, bukan. Istilahnya boys love. Boys love gitu. Nah, jadi di anime ada. Kemudian di drama langsungnya yang saya dapat langsung dari klien saya ya, itu drama-drama Thailand. Nah, itu merubah struktur otaknya gitu. Jadi mungkin mereka melihat bahwa
apa namanya, selama ini kan laki perempuan gitu. Ya. Tiba-tiba ada tayang ini, loh ternyata boleh ya. Ya. Itu mungkin yang ada dalam pikiran mereka tuh, oh ternyata boleh ya gitu. Ya, akhirnya kan muncul, misalkan ada adegan tertentu, akhirnya kan muncul apa? Rasa ingin tahu, gitu. Nah, rasa ingin tahu inilah yang kebayang nggak sih, mereka sering nontonnya gitu. Dramanya seperti itu. Areanya latar belakangnya di sekolah, di kampus. Oh. Akhirnya mereka nggak wajar, gitu. Dan mereka nggak berpikir bahwa Indonesia ini ada aturan sosial, ada batasan agama, yang semua mereka tabrak kan. Tapi nilai-nilai itu kan nggak terpatri dengan kuat. Berarti secara gak langsung nih ya, tadi Kadus ceritakan tuh semuanya tuh. Ya. Itu kalau kita ngelihat kasus yang tadi tuh, jangan-jangan bisa jadi mereka ini melakukan itu karena informasinya tuh udah terpapar setiap hari dengan ya suka sesama jenis tuh biasa aja. Melakukan di tempat umum tuh kayaknya biasa aja gitu loh. Padahal mereka hidup di tengah masyarakat yang menjunjung norma ya. Betul. Dan kan gini, sekarang tuh zamannya algoritma ya. Katakan mereka sering lihat itu. Terus mereka masuk ke sebuah algoritma yang di situ banyak tontonan, komunitas. Kan di situ ada pendapat orang yang ternyata pro dengan itu. Terus pendapat juga yang mungkin menyinggung tentang ya terserah orangnya, yang penting nggak ganggu orang, yang penting nggak ngeresain orang, yang penting nggak bikin gaduh gitu. Akhirnya melakukan itu dianggap sebuah hal yang ini privasi kita gitu. Jadi algoritmanya jadi ngarahnya ke sana terus. Kan nilai-nilai akhirnya kan nggak masuk ke mereka. Oh iya benar. Gitu. Akhirnya ya kejadian lah seperti itu. Saya yakin pasti dia nggak nyadar tuh. Nyata resikonya bisa sebesar itu, kemudian sampai harus dihadirkan pihak komunis turun, kemudian orang tua juga turun. Saya pikir itu. Saya sebenarnya penasaran sih mereka usia berapa sih dari dua orang ini, karena kalau dari usianya misalkan ya dekat, misalnya dia semester 2 atau katakan semester 3 ya. Itu sebetulnya usia-usia yang pencairan jati dirinya belum selesai. Rasa penasaran terhadap sesuatunya masih tinggi. Itu. Kemudian keajegan psikologisnya masih belum kuat gitu. Jadi ketika dia merasa punya pasangan yang tadi gitu kan, mendapatkan pengakuan gitu. Saya pikir akhirnya jadi ya you is my everything, udah kayak perempuan kepada laki atau laki kepada perempuan gitu Kak Dwi. Jadi sebetulnya nggak terjadi sedemikian rupa langsung, nggak, pasti ada panjang yang membentuk struktur berpikirnya gitu sih Kak. Semua orang kan pasti menyorot perilaku anak yang melakukan itu ya. Ya. Nah tiba-tiba nih ada adegan tuh orang tuanya datang, ayahnya datang gitu ya. Kemudian dia ya saya nggak bisa ngebayang itu betapa terpukulnya ayahnya itu, sampai akhirnya kemudian dia merasa harus bersujud di depan orang-orang, mengakui bahwa anaknya tuh dia merasa merasa perlu minta maaf sama orang-orang, sama kampus yang dia hargai. Tiba-tiba anaknya kuliah di situ ternyata melakukan sesuatu yang di luar apa yang dia bayangkan. Semua orang kan sebelumnya mungkin fokusnya ke anak. Tiba-tiba begitu ada gambar video itu orang juga akan fokus ke ayahnya. Nah, kalau dari kasus ini nih, kan kita ngelihat nih ternyata ayahnya tuh bahkan di beberapa berita online ya, itu bahkan ayahnya tuh bilang anak ini sering nemenin dia ke masjid gitu loh. Gitu katanya. Nah, kalau kita ngelihat dari sudut pandang orang tua nih, Kak Daus, kan kalau tadi tuh Kak Daus sedikit cerita atau sedikit bedah tentang kenapa anak itu melakukan itu, kenapa dia merasa emang salah gitu. Emang nggak boleh di depan umum gitu. Karena akumulasi dari informasi yang dia terima setiap hari, apalagi kemarin ketika COVID itu kemudian dengan terpaksa gitu ya, dengan terpaksa tuh anak-anak harus pegang handphone yang di awal sebelum COVID itu mungkin pihak sekolah, pihak keluarga tuh jaga banget tentang handphone. Akhirnya mau nggak mau mereka terpapar juga. Kan. Nah, kalau ngelihat dari sudut pandang orang tua nih, Kak Daus, apalagi dalam hal ini ayah kan, itu kira-kira gimana, Kak Daus? Jadi gini Kak Dwi ya, coba kita berpikir ketika secara umum dulu ya, kita berpikir ketika ada sebuah masalah. Simpelnya gini deh, wali kelas, misalkan nih konteksnya anak sekolahan ya, wali kelas nelpon, Pak bisa datang ke sekolah ya? Oh
kenapa ya? Kan ada rasa ingin tahu, tapi ada rasa kekhawatiran kan. Kenapa ya tumben saya dipanggil, ya Pak, ini ada masalah yang serius. Loh, kenapa ya anaknya perut apa gitu. Jadi ibaratnya nih, yang awalnya ayah itu biasa, kemudian akhirnya jadi, kan tanda situasi emosi itu kita rasakan kan minimal ada rasa deg-degan kan. Itu sebenarnya kalau kita kan ada namanya rasa takut kan. Ada apa ya? Khawatir gitu. Nah, jadi saya membayangkan ayahnya itu terakumulasi dari banyak perasaan negatif dengan semua beban-beban moralnya sebetulnya. Terlepas dia udah sebagai pencari nafkah, tapi beban moralnya banyak banget. Termasuk mungkin juga latar belakang ayah ini. Karena itu yang bebannya ditambah banyak gitu. Misalkan Kak Dwi nyebut satu tadi kan, anaknya sering diajak ke masjid. Berarti katakan, ini bapaknya rajin ke masjid. Itu kan udah satu moral berat kan. Terus misalkan nih, bapaknya profesinya apa gitu. Misalkan dia masuk di profesi yang bidangnya bidang pendidikan, dosen, guru, kemudian ya termasuk mungkin di jabatan-jabatan di bidang pendidikan kan, itu juga beban lagi. Terus yang ketiga, kalau itu ada relate sama mungkin dia tokoh agama, itu pasti bebannya banyak gitu. Nah, jadi ketika ayahnya datang tiba-tiba sujud, itu cara seorang ayah tidak bisa mengungkapkan lewat kata, tapi mengekspresikan perasaannya sebetulnya. Yang ada di kepala ayah itu cuma satu, malu gitu. Jadi ketika dia melakukan itu, buat saya sih cukup positif ya dengan melakukan itu, karena itu cara ayah mengekspresikan. Cara dia mengekspresikan rasa malu, semua beban-bebannya itu semua tadi. beban-beban, mulai dari beban cari nafkah kemudian beban dia sebagai profesi tertentu, entah itu sebagai pendidik atau sebagai tokoh agama gitu ya. Mendapati kenyataan bahwa seorang anaknya melakukan sesuatu yang ibaratnya bapaknya tokoh agama, kok anaknya begini? Iya kan. Di daerah kita aja kadang nggak usah sejauh itu ya, kayak bandel aja gitu. Atau misalkan misalkan dia nyoba hal tertentu ya, misalnya rokok apa segala macam itu, atau ngomong kasar zaman sekarang kan, itu kan juga udah kaget ya, kecewa lah minimal ya. Nah, ini didapati anaknya seperti itu, viral segala macam. Jadi buat saya ya, ketika ayahnya melakukan sujud, itu sebetulnya sedikit meredakan semua beban-beban itu. Kan kalau kita sujud kan, ini terlepas dia sujudnya ke siapa ya gitu. Kan kalau kita sujud sebetulnya gini, pikiran itu kan ada di sini, ya kan. Tapi ketika kita sujud nih secara fisiologis gitu ya, aliran-aliran darah yang tadinya kita merasa pekat gitu ya, kita pusing banget dengan beban-beban itu, sedikit reda. Apalagi kalau memang sujudnya dalam konteks yang tepat ya gitu. Nah, itu lebih mengalir lagi, lebih mencairkan lagi, kemudian lebih ruang rongga-rongga yang terisi oksigen lagi gitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami dari kejadian itu, ayahnya memang punya beban mental yang besar. Selebihnya nanti ada kayak konflik batin. Dan itu sebetulnya harus diselesaikan tuh Kak Dwi, untuk seorang ayah. Karena konflik batin ini dia harus punya skala prioritas gitu. Sebentar Kak Daus. Ini kan tadi kita lagi bahas ini ya. Ya. Ayah bunda sahabat RKI ini tadi kita lagi bahas satu permasalahan. Anak yang melakukan tindakan tidak senonoh. Kemudian memang di peristiwa itu diperlihatkan tuh ayah yang merasa kecewa gitu. Artinya dari kasus ini ternyata bisa dilihat pertama dari sudut pandang anak. Kenapa dia bisa melakukan itu? Tadi kan jawabannya adalah karena akumulasi informasi yang dia dapatkan dari media sosial, dari handphone, dari tayangan pertemanan juga. Terus di sisi yang lain ternyata dari peristiwa ini juga ada sosok orang tua ya, dalam hal ini ayah yang memang bisa jadi dia sudah punya masalah sebelum ketemu masalah ini ya, dia mungkin udah punya beban ya, beban entah itu misalnya dia sebagai seorang tokoh tertentu, tokoh agama gitu ya, pejabat publik, atau dia sebagai seorang guru, dosen, terus ditambah lagi mungkin dia punya beban atau dia pejabat di kantornya kan juga mungkin nggak relate sama dunia pendidikan kan, tapi kan itu juga beban gitu ya kan. Belum lagi misalnya tadi permasalahan-permasalahan yang kayak bahasanya tadi konflik batin antara mungkin dia dengan masa lalunya gitu ya. Jadi seorang ayah ketika menemukan hal itu gitu. Jadi gini, memang ketika
ada sebuah problem, memang ayah harus hadir, ya kan? Karena kalau yang menghadapi ibu akan berbeda pasti, dan beban itu pasti lebih berat buat seorang ibu. Karena seorang ibu itu ketika ada kejadian hari ini, itu akan dikaitkan dengan suatu yang masa lalu. Nah, masa lalunya ini bisa macam-macam. Karena gini, pikiran ibu tuh bisa begini, melebar. Nah, pikiran ayah dia bisa begini, fokus. Maksudnya gimana? Oh, fokus. Fokus. Jadi ibarat itu kan ada istilahnya tuh funnel fusion ya. Nah, funnel fusion ibu tuh begini. Kalau funnel fusion ayah dari begini bisa begini. Makanya maaf nih, misalkan ibu kalau ngomong bisa kemana-mana kan. Kalau ayah kayak udah fokus aja, kita lagi bahas ini gitu. Kenapa jadi kemana-mana gitu. I see. Nah, itu kan cara berpikir dari struktur otak perempuan kan gitu. Nah, termasuk ketika ada sebuah masalah ini gitu ya. Kalau ibunya yang menghadapi, pasti pikirannya kaitannya kemana-mana. Termasuk yang tadi beban tadi. Mikir begini, ntar misalkan ya ibunya juga seorang tokoh gitu. Ntar ibu tokoh pengajian, ibu di sekolah, ntar apa kata orang, apa gini gitu. Tapi kalau ayah dia bisa memfokuskan pikirannya gitu. Nah, sehingga nih kadang respon-respon ibu mendengar beritanya aja misalkan, itu membuat reaksi psikologis bahkan fisiologisnya jadi lemas. Kayak saya dapat, saya belum lama ada konseling kan, seorang perempuan yang ada di boarding school, kemudian dia melakukan perilaku sesama jenis. Ya kan, terus dapatlah nih telepon dan surat yang datang, telepon dulu, datang ke orang tuanya. Ya, orang tuanya diminta datang ke boardingnya, kemudian dia dikasih surat nih, kemudian dikatakan, nah saya nggak tahu ada kata-kata apa. Sebenarnya saya penasaran sih, saya minta Pak boleh nggak dikirim suratnya, karena saya mau baca ada apaan sih tulisannya gitu kan. Karena Emang efeknya apa setelah baca itu maksudnya? Gini, itu kan kalau saya mencermatinya kan itu perilaku sama jenis. Saya nggak menggunakan istilah lain, gitu ya. Karena kan istilah pasti banyak kan. Tapi kayaknya di situ di surat itu ada tulisan LGBT kayaknya ya. Nah, orang tua mana yang anaknya masuk boarding school, kemudian ada, ya mungkin buat saya agak ekstrim kali, ada judgement di surat itu atau di kata-kata yang digunakan gitu ya, sehingga judgement itu meruntuhkan semua situasi psikologis seorang ibu. Nah, salah satunya dari cerita ayahnya ini, ibunya waktu konseling itu nggak ikut saya tanya kan, ibunya nggak ikut Pak, karena biasanya kalau konselingnya anaknya perempuan, ibunya pasti ikut. Nah, ini nggak ada, ibunya mana Pak? Ibunya baru periksa kemarin, kayaknya penyakit dalamnya kambuh. Nah, saya kepikir-pikir nih, kayaknya ibunya kena fisiologisnya juga, sisi kesehatannya. Nah gitu, jadi respon ibunya tuh pingsan dengar itu. Karena kan pikirannya kemana-mana gitu. Nah, kalau ayah, dia akan fokus gitu misalkan. Bahkan gini, saya kadang menggunakan istilah gini, kata itu bagi seorang ibu ada rasa di situ. Ya misalkan gini nih, ngomong pornografi. Buat seorang laki, ngomong pornografi, ya fokus aja sama kata-katanya, pornografi. Tapi kalau buat seorang ibu, nggak enak kan, sungkan gitu kan, malu gitu kan, canggung. Itu udah kemana-mana tuh Iya, ya? udah kemana-mana. Apa persepsinya tuh udah kemana-mana gitu? Iya, gitu. Jadi makanya ibarat ngomong pendidikan seksualitas tuh di perempuan ada hambatan itu kadang. Apalagi kalau dikaitkan masa lalu gitu. Nah, jadi kalau kejadian yang kayak tadi itu ya, kadang dikaitkan dengan yang masa lalu, kemudian dikaitkan dengan yang jauh banget ke depan gitu. Sehingga itu menghasilkan reaksi psikologis yang salah satunya ya, kadang kalau saya membayangkan gini, kalau anak itu semester, katakan dia semester 4 atau 5 atau 3 gitu ya, berarti kan orang tuanya udah masuk usia hampir 50 misalkan ya. Itu kan sensitivitasnya udah bertambah tuh Kak Dwi. Sensitivitas sebagai orang tua udah bertambah. Bertambahnya tuh, aduh saya jadi nggak enak nih sama ustadz saya yang ngajarin saya. Aduh, saya sering ikut kajian, sehingga ini membuat saya jadi kayak, kok kajian sering datang tapi nggak saya ajarin ke anak saya. Ntar apa kata, jadi semakin banyak tuh Kak Dwi. Ini nggak usah berpikir, jadi malunya tuh nggak pikir ke sosmed dulu deh. Tapi banyak hal, tetangga, apa kata mereka, saya ngomongnya udah kayak paling bener gitu. Makanya nih Kak Dwi ya, kadang saya sendiri ya, dengan bidang yang saya jalani itu, saya banyak istighfar sebenarnya Kak Dwi. Udah kayak ngerasa saya paling benar, saya paling nggak kenapa-napa gitu. Ngeri sebenarnya Kak Dwi.
Karena kan nggak tahu ya apa namanya masalah itu bisa datang dari mana aja Iya, gitu ya. iya. Itu sih Kak Dwi. Jadi ya kalau kalau buat saya tuh seorang ayah yang seperti itu ya. Jadi memang dia harus, kalau saya tuh kalau ketemu klien tuh kalau ada masalah kayak gini saya nanya gini. Ibu udah atau ayah udah nerima belum? Ayahnya anaknya kayak gini. Kalau jawaban dia, saya udah nerima Kak. Tapi di tengah jalan nanti ada, tapi kalau saya, itu berarti belum nerima. Oh. Karena penerimaan itu nggak sesederhana itu sih. Karena penerimaan yang udah clear itu ada step berikutnya, nanti sikapnya harus apa? Terima, sikap, yang terakhir baru how to. Jadi kadang ada orang yang terjebak rasanya belum selesai, akan mempengaruhi penerimaannya. Bayangkan nih Kak Dwi ya, itu kan kejadian nih, prak, ayahnya tahu gitu. Ya, ayahnya belum selesai nih dengan kondisi mental dan psikologisnya gitu ya. Kemudian di rumah nih, dia kan tahu tuh, anaknya begini-begini, anaknya misalkan terancam di DO segala macam ya kan. Dia pulang ke rumah nih. Itu kan kalau dia nggak bisa terima kan minimal mempengaruhi hubungan antara dia sama anaknya. Cara komunikasinya. Jadi apa ya? Ya mungkin itu kan ujian, selain ujian yang lain, itu kan ujian hubungan ya. Kan ujian hubungan itu. Dia mau nerima gak anaknya kayak gitu? Kalau nggak kan jadinya, saya jadi ingat lagi nih ada kasus yang saya iniin Kak Dwi. Suatu hari saya diminta oleh seorang ayah ketemu sama saya, mintanya saya terjeda sama waktu itu saya ada ibadah haji kan, jadi cukup lama nggak bisa ketemu, saya refer aja nih, Pak jangan saya ya. Terus dibilang enggak Kak, saya kayaknya Makado saja gitu. Nah terus saya ketemu nih, itu nauzubillah sih Kak Dwi kasusnya. Jadi dia punya anak yang anaknya itu udah melakukan perilaku homoseksual. Astagfirullah. Yang lebih mengerikan lagi ya, itu salah satunya melakukan di rumah si laki-laki anaknya. Astagfirullah. Itu anaknya sama ayahnya ya. Dari cerita ayahnya, anaknya kalau kemana-mana tuh pokoknya nggak mau natap mata ayahnya, terus nggak mau salim sama ayahnya, terus Karena ya ada luka sebetulnya. Jadi setiap misalnya gini, dia ada masalah nih, ngomong sama ayahnya. Ayahnya saat ketemu saya ya, itu saya nggak tahu latar belakang sebelumnya lah ya kayak gimana. Tapi udah jadi seorang ayah tuh yang deket banget sama agama. Azan langsung ke masjid. Maaf nih ya, maaf ya. Ibunya juga bercadar ketemu saya gitu. Jadi latar belakang seperti apa sebelumnya, termasuk ketika dia ngomong sama anaknya itu kayak nggak diterima sama anak gitu, didebatin terus. Akhirnya dengan situasi kayak gitu, saya cuma ngomong satu aja, Pak, kayaknya perbaiki hubungan aja deh Pak sama anak gitu. Jadi kayak itu kan kita diuji ego kita kan, ketemu anak kayak gitu kan ego kita bisa ngomong gini, kamu tahu gak sih anak tuh nggak boleh durhaka sama orang tua, kan bisa. Jadi kan itu benar beliefnya ya, tapi kan bisa jadi ego. Ketika sama anak kan, Bapak juga durhaka sama saya, dulu kayak gimana Mak? Gitu kan. Jadi berdebat kan, jadi hubungan yang udah rusak, akhirnya dengan ego tadi kan tambah rusak kan. Sampai ayahnya tuh ngancem ke anaknya tuh udah bilang, pokoknya saya udah siap-siap Pak, mau mengeluarkan anak saya dari kartu keluarga saya gitu. coret dari kartu keluarga. Iya, itu kan teknis ya. Iya kan? Bahkan itu sebenarnya kadang-kadang jadi bercandaan gitu ya. Gitu. Tapi ini beneran sampai dia tuh Iya. artinya ya udah bukan nggak jadi Iya, bakal iya. jadi ahli waris gitu ya. Iya, kan sederhananya ahli waris ya. Tapi kan sebetulnya ya mungkin tuh ekspresi kecewa ya. Tapi sebenarnya tetap aja walaupun dari coret masih beban kan. Bagi seorang ayah kan gitu. Jadi kadang ayah tuh harus menerima dulu, nggak usah gitu deh Kak Dwi terlalu jauh gitu. Ini buat para ayah ketika ada persoalan kayak gini ya, kenapa ayah itu perlu hadir gitu ya, karena kita membackup atau membersamai ibu. Jadi kalau
gini, kita menyekolahkan anak dimanapun, salah satunya kan banyak, kalau klien saya itu sekolah-sekolah Islam tuh Kak Dwi. Kadang kita udah ngerasa GR karena masukin sekolah agama, sekolah Islam, berbasis Islam gitu ya. Itu seolah-olah udah clear semuanya gitu. Merasa bahwa udah selesai nih tanggung jawab, Ya, itu udah aman. dibekalin di sekolah, pokoknya semualah gitu. Merasa Aman, begitu adab, keluar ya betul. berarti jadi orang soleh gitu ya. Ya, padahal kan nggak sederhana itu, karena lingkungan sekarang kan bukan cuma lingkungan di rumah, tapi lingkungan online. Lingkungan rumah dia juga online, pengaruhnya dari mana gitu kan. Jadi jaga-jaga nih, kalau terjadi apa-apa buat saya nih, ini simpel banget nih, ngobrol sama wali kelasnya ya, bilang wali kelasnya, Pak, Bu, kalau ada masalah anak saya, WhatsApp ke saya aja, jangan ke ibunya gitu. Karena kan tadi kan, kalau ibu denger tuh gimana sih, Oh gitu. bisa panjang Kak Dwi, bisa panjang. Jadi apalagi ayah nggak hadir di rumah nih, ngobrol sama ibu ya, terus ibu terganggu psikologi, saya nggak bisa berpikir analitis kan. Akhirnya yang terjadi apa? Reaksi kan, minimal reaksi di grup kelas. Dia ngomong, ini gimana sih, oh ini gitu. Akhirnya kan itu saut-sautan. Akhirnya seorang ibu dianggap sama para sekolah tuh, ini ibunya rese ya gitu. Nah, kan itu juga masalah kemampuan ya Kak Dwi ya. Dan itu reaksi ya, Iya. reaksi dari informasi yang dia Iya, terima ya. Iya, karena kan tadi ya, coba deh melihat sebuah kejadian tabrakan di depan nih, ya antara laki sama perempuan sama nggak? Beda. Misalnya nih kita lagi ngobrol nih, depan ada buak gitu kan. Coba kalau ibu gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Anak siapa itu? Anak siapa? Anak siapa gitu kan? Jadi belum melihat faktanya, tapi udah kebawa emosinya gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ntar kenapa-napa tuh. Kalau anak lagi kan, brut, langsung nyari faktanya kan. Pas ibunya udah deg-degan gitu, siapa Pak? Kenapa Pak? Itu internet jatuh. Terus bawahnya ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Oh gitu. Tapi udah deg-degan. Belum lagi kalau diingat anaknya, dia telepon anaknya. Nak, ini lagi hujan gede di tempat ibu, internet baru jatuh nih. Bisa aman kok gitu. Kebayang kan? Kalau laki-laki nggak mudah. Bahwa semua ada analisanya kayak, oh di sini anginnya gede. Coba deh lihat dia. Saya rumahnya di Bintaro gitu. Di sini gede. Oh cuaca di Bintaro beda gitu. Jadi kayak kita membutuhkan analisa dengan fakta-fakta yang sesungguhnya apa sih, sehingga baru mengambil sebuah reaksi atau tindakan gitu. Oke, ini kalau saya sedikit mengulas tadi ya. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua ketika misalnya mendapati sebuah kenyataan anaknya tuh di luar dari apa yang diharapkan. Kan kalau kata Kak Daus tadi bilang kan, yang pertama adalah terima aja dulu gitu. Dan memang kan menerima ini ya, itu sesuatu yang berat juga ya, menerima sebuah kenyataan. Kalau kita lihat dalam sejarah para nabi aja kan, ada nabi yang anaknya tidak beriman sebagaimana ayahnya gitu kan. Terus sementara ini kita di dunia realita gitu, dapati sebuah anak yang di luar apa yang kita bayangkan. Jadi yang pertama itu adalah sebetulnya menerima itu. Dalam menerima itu sebenarnya saya sering diskusi juga sama ya Irwan kan. Nah, salah satunya adalah di balik penerimaan itu adalah pengenalan. Salah satu pengenalan itu pengenalan perasaan kita. Nah, jadi penerimaan itu nggak langsung ke persoalannya, tapi minimal mengenali perasaan kita dan kita terima perasaan itu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, astagfirullahaladzim, kok saya jadi takut ya dengan kejadian ini, nanti anak saya gini. Astagfirullahaladzim, kok saya jadi khawatir berlebihan ya dengan kejadian ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kalau ayah punya terkoneksi yang bagus dengan Allah gitu ya, itu segala perasaan-perasaan dicurahkan tuh sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku jadi takut. Astagfirullahaladzim, kok aku jadi cemas. Astagfirullahaladzim, kok aku jadi segitu kecewanya sama perilakuan aku. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi yang pertama menerima perasaan, karena perasaan itu hal yang alamiah muncul ketika ada sebuah hal nggak sesuai harapan kita gitu. Iya kan? Kayak kejadian itu pasti nggak sesuai harapan dong. Anaknya udah sering diajak ke masjid, dimasukin sekolah Islam misalkan gitu ya, kemudian nggak sesuai harapan gitu. Nah, jadi yang pertama adalah menerima perasaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, memang ini agak challenging sih sebetulnya. Kita harus tahu positioning. Yang positioning itu nanti skala prioritasnya kita mau
yang mana di depan nih. Misalnya gini, kan tadi ada beban-beban tadi tuh yang menimbulkan konflik batin ya. Dia tokoh, dia profesinya ini gitu kan. Di sisi lain dia ayah gitu. Nah, secara manusiawi, secara peran utama ya ayah. Tuh, nah jadi dengan yang tadi jangan sampai yang tokoh, yang latar belakang ini, yang dia dikenal ini, itu jangan sampai di depan. Oh, lebih dominan ya daripada peran dia sebagai seorang ayah. Ya. Nah, nanti dalam hal teknisnya silakan itu dijadikan pertimbangan, tapi sebetulnya yang harus diposisikan sama dia adalah ayah. Jadi dia ayah dari anaknya. Terlepas bahwa saya ayahnya dulu aja secara manusiawi. Nah, apa sih seorang ayah kalau mendapatkan anaknya kayak gitu? Misalkan nih ya, ketemu anaknya, misalkan nih seorang ayah yang alamiah gitu. Dia menerima bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan gitu ya. Dia datang ke anaknya, misalkan nih dipeluk anaknya. Karena saya nggak tahu ya video itu apa sih respon anaknya ketika dihadirkan di publik. Apakah mukanya takut? Apakah ya nggak usah jauh-jauh ke yang itu deh, yang kemarin kejadian di salah satu kampus negeri kan, yang mereka dijejer tuh. Oh iya. Yang Fakultas Hukum, ya kan? Itu kan semua orang menghujat dia. Tapi kalau ada seorang ayah yang muncul, dia ketemu anaknya, dia baca tuh bahasa tubuh anaknya, mukanya, tangannya, apakah gemeteran, mukanya tegang, mukanya memerah gitu. Sebagai seorang ayah, tugas seorang ayah adalah sebagai pelindung. Salah satunya itu, bahwa ayah hadir untuk kamu, nak. Jadi dia nggak ngomong tuh, tapi pelukan itu membuat anak nyaman, pelukan itu penerimaan bahwa ayah tahu kamu melakukan kesalahan. Tapi nggak sekarang kita ngomong, ayah terima aja semua kejadian gitu. Jadi menerima kondisi bahwa anak itu melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa terjadi pada siapapun pada siapapun itu. Ya, makanya saya secara inspirasi kita coba ini kan masalah perspektif aja ya. Kita jangan anggap itu kegagalan. Jadi kan ada kadang, waduh saya gagal nih di anak saya. Itu benar banget. Iya, jadi kan? Ayah bunda sahabat RKI kan seringkali mungkin kita melihat ya, kalau parameter orang tua nih, yang namanya orang tua sukses itu kalau anaknya sukses. Betul. Misalnya orang tuanya tokoh agama, ya anaknya tokoh agama juga, gitu. Atau minimal sukses alim alim, pokoknya inilah sukses secara duniawi gitu segala macam. Dan itu jadi parameter yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau orang tua mendidiknya berhasil tuh kalau anaknya berhasil juga gitu. Artinya kalau Kak Daus kan tadi bilangnya beda kan tuh. Bahwa ternyata kita mungkin sudah berupaya ya. Misalnya tadi ngajak dia ke masjid segala macam udah berupaya. Tapi ternyata pada kenyataannya anak ini dalam pandangan kita sebagai orang tua tuh gagal. Apakah berarti parentingnya gagal? Apakah cara mendidik kita gagal gitu? Iya. Kalau saya gini, ada berhasil lawan katanya gagal gitu ya. Tapi sebetulnya dalam konteks persoalan itu sebetulnya nggak bisa kita katakan ini berhasil, ini gagal gitu. Ini masalah perspektif ya. Tapi perspektif ini akan sangat mempengaruhi cara kita bersikap sebetulnya, cara kita memandang, bahkan cara kita melangkah gitu ya. Nah, banyak di antara kita yang mungkin yang terjebak sama ini berhasil, ini gagal. Sebetulnya berhasil itu sampai mana sih kan gitu ya? Apakah anak kita yang rajin ke masjid kita anggap itu udah berhasil? Kan belum tentu. Ibaratnya Allah akan menguji hambanya pasti kan? Ya, gitu toh kan? misalnya dalam kasus tadi, si orang tua merasa ini perasaan udah diajak ke masjid, kenapa jadinya begini? Betul. Karena kita mengharapkan hasil kan? Dan hasil itu kan sebenarnya bukan sebuah akhir. Nah, saya mengilustrasikan nih Kak Dwi. Yang satu, seolah-olah mendidik anak tuh kayak dia sebagai orang yang bikin mobil. Ya. Yang satu, dia mendidik anak seolah-olah dia seorang pengendara mobil gitu. Nah, kalau dia mendidik anak sebagai seorang yang bikin mobil, berarti kan dia pengen dapat hasil yang bagaimana mobil yang akan dibuat kan. Sedangkan hasil itu kan tentu saja Allah kan yang menentukan kan. Tapi kalau dia hanya seorang pengendara mobil, ya kan, ketika lagi jalan nih mobil yang dipakai gitu ya, entah bannya kempes, bannya kempes ya, oke tinggal saya perbaiki. Ketika lagi di jalan kemudian misalkan wipernya bermasalah gitu kan, dia tinggal turun, berhenti, diperbaiki gitu. Jadi kadang
perspektif kita menganggap mendidik anak itu berhasil, itu seolah-olah kita jadi orang tua yang lagi bikin mobil gitu. Bikin mobil. Padahal kita bukan tugas, ini dari perspektif saya, itu bukan tugas kita yang kayak bikin mobil, tapi tugas kita tuh kayak mengendarai mobil aja. Gitu. Jadi kalau ada sebuah persoalan gitu ya, mana yang salah kita perbaiki. Nah, ketika terjadi persoalan itu pun itu bukan sebuah akhir sebetulnya. Makanya kalau dibilang gagal, khawatirnya sikap kita jadi salah langkah. Sikap kita kayak kita terlalu berlebihan memandang masalah itu. Kita jadi mentok karena segala hal yang selama ini kita bangun, kita merasa itu runtuh gitu. Jadi saya berpikir ya ada kekeliruan di situ yang bisa diperbaiki. Artinya belum ini ya, dalam perspektif pengasuhan. Ya. Kalaulah misalnya anak ini sampai kenyataannya belum belum sesuai dengan diharapkan, ya masih ada upaya sebenarnya kan untuk melakukan perbaikan, minimal perbaikan ya, entah itu komunikasi gitu ya. Betul. Saya ini Kak Dwi, saya sempat beberapa kali ketemu dengan klien-klien nih Kak Dwi. Yang tadi itu saya udah ceritain satu, ya kan. Kemudian ada lagi beberapa kasus tuh Kak Dwi. Umumnya lah ya, masalah misalkan perilaku seksual sama jenis, masalah pelecehan seksual, masalah rasa ingin tahu terhadap pornografi, pacaran, terus pacarannya jadi kissing gitu kan. Terus ada juga kasus sesama jenis gitu ya. Latar belakang yang saya temui nih Kak Dwi, ya kasus-kasus ini latar belakang orang tuanya. Itu orang tuanya secara agama bagus semua Kak Dwi. Oh gitu ya? Ya. Ini yang datang ke saya, bukan saya bilang bahwa itu buruk, enggak. Tapi jadi setiap ada case itu saya berpikir dan saya mau belajar apa ya, ada rahasia apa ya. Dan di situ ada satu hal yang saya dapati dari semua case-case itu Kak Dwi. Itu orang tuanya bukan orang tua yang kepoan terhadap hal-hal yang mencurigikan anaknya gitu. Misalkan gini nih, ini anak ngapain sih sama temennya? Ini anak apaan aja sih yang dibuka di handphonenya? Ini anak main gamenya apa? Itu rata-rata yang saya temui ya, itu bukan orang tua yang kayak gitu. Jadi mereka ya udahlah, sebenarnya bukan ya udah gitunya Kak, tapi semua case-case itu Kak Dwi datang ke mereka tanpa mereka cari, tapi dikasih tahu. Dikasih tahu sama siapa? Qadarullah, pasti Allah yang ngasih tahu dengan cara-caranya kan. Contoh nih yang tadi saya kasih tahu, ada yang homoseksual tadi, itu adiknya lagi buka-buka handphone, ngelihat ada kakaknya lagi kissing di HP-nya sama pacarnya. Terus ada lagi yang orang tuanya cukup solihah gitu ya. Terus anaknya udah nggak pacaran ya. Terus ditemukan dia sama mantannya lagi mau presentasi, dimunculin di laptopnya ada gambar foto anaknya lagi kissing. Jadi kejadiannya udah lama, ketahuan jadinya. Terus macam-macam tuh Kak Dwi. Ada lagi bahkan yang anaknya udah nggak melakukan itu, dia umroh, pulang umroh ketahuan kasusnya kebuka. Akhirnya dia terancam dikeluarkan. Itu kasus yang interaksi sama jenis tadi ya. Nah, yang saya dapat nih dari kacamata saya Kak Dwi, berarti kalau kita menjaga kesolihan kita dan koneksi kita sama Allah, sebenarnya Allah jagain anak kita. Kalau anak kita bermasalah, ya itu sebenarnya Allah ngasih tahu. Kan gini ya, simpelnya nih, kita kan berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh gitu ya. Nah, salah satu kesolehannya kan ikhtiarnya tuh Kak Dwi. Jadi bayangin, kalau kasus yang tadi kissingnya nggak ketahuan, dan dia udah terlalu jauh, udah sampai ke HIV/AIDS, itu gimana tuh Kak Dwi? Jadi sebenarnya itu salah satu bentuk cara Allah masih tahu dari sekarang. Masih tahu sedini mungkin ya. Bahasanya tuh sedini mungkin, artinya sebelum ini sampai parah banget itu Allah tuh udah ngasih pintu-pintu informasi itu ya. Dan itu bukan tipe orang tua tuh yang rebel. Bukan orang tua yang rebel, rese, denial, enggak. Yang datang ke saya Kak Dwi ya, mungkin yang lain beda kali ya. Itu yang saya tangkap. Jadi maksud saya, kita sebagai orang tua tuh kadang tetap harus koneksi aja terus sama Allah, sibukin. Jadi kalau anak kita kenapa-napa tuh, ntar cara-cara Allah ngasih tahu ke kita. Dan ketika anak kita dikasih tahu kayak gitu, kita jangan kaget, jangan terkejut gitu ya. Karena itu
cara-cara Allah ngasih tahu sejak dini, ya, agar kita, oh ada yang perlu dievaluasi ya, termasuk anak kita rangkul lagi. Nah itu yang saya dapat sebuah pelajaran tuh di situ. Banyak Kak Dwi yang ada lagi yang datang ke saya itu seorang laki-laki yang Kak Dwi sudah tahu kan ya, hari ini saya mau ngobrol tentang apa dan saya siapa gitu. Oh iya, iya, mama saya juga udah tahu. Ya mama udah tahu kan, aku gay gitu. Tuh, wah jilbabnya udah seperti apa ibunya. Jilbabnya Kak Dwi, Astagfirullah. ibunya sering ikut kajian gitu. Jadi saya belajar lagi tuh sama klien saya gitu Kak Dwi. Jadi buat saya hal kayak gitu jadi kayak, oh koneksi sama Allah harus tetap kita jaga ya. Artinya tadi kalau kita merasa bahwa kita sebagai pembuat mobil, berarti kan kita merasa gagal. Tapi kalau kita mengendarai mobil, ya namanya juga perjalanan lagi ngendarain gitu kan. Ada yang kurang, ada yang rusak, ada yang ini ya kita anggap aja nih kayaknya lagi bermasalah ya perbaiki lagi. Mungkin perbaikinya ada yang sebentar, ada yang makan waktu. Mungkin perbaikinya ada yang butuh pengorbanan, akhirnya kesononya jadi terhambat gitu kan. Kita mau ke Jawa butuh 5 jam, akhirnya jadi butuh 2 hari karena nunggu-nunggu di bengkel gitu. Ya anggap aja ini perjalanan, kita lagi mengendarai kendaraan gitu. Saya ngelihatnya Kak Dwi. Baik, Gitu. Kak Daus, ini tadi kan belajar dari kasus ini gitu. Kalau seandainya misalnya tadi kita mendapati anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, yang pertama kan tadi menerima ya. Kemudian yang kedua tuh apa tadi? Yang pertama mengenali perasaan kita, terus yang kedua menerima. Kemudian yang ketiga kita ambil sikap. Ya, karena gini, menerima itu salah satu perasaan. Kalau kita udah selesai di perasaan kita gitu ya, kita bisa berpikir jernih. Nah, berpikir jernih kita mengambil sikap. Misalnya gini, oke, anak saya pernah melakukan ini. Oke, nanti saya ketemu dengan para tadi, saya akan mengatakan apa, dan saya akan terbuka seperti apa, dan saya nggak akan terbuka seperti apa karena ini aib anak saya. Itu hasil dari sebuah penerimaan. Karena kalau enggak, nanti orang ada yang ngomong apa kepancing lagi tuh tadi. Kayak anak kamu udah diobatin belum ke sana? Obatin tuh, ntar begini. Astagfirullahaladzim, kepikiran lagi, ganggu kesehatan lagi gitu Kak Dwi. Termasuk mungkin tadi bagaimana setelah menerima, berarti kan harus menjalin komunikasi lagi dengan anak ya. Betul. Mau nggak mau kan, karena pasti anak itu akan ketemu lagi kan dengan orang tua dan akan daily tuh, akan tiap hari gitu. Betul. Nah itu kan kalau udah nih, gimana caranya supaya walaupun ya tadi ujian Allah tuh kan bisa datang dengan kapan saja, dengan cara apa saja. Minimal gini deh, kita pengen meminimalisir sesuatu yang tidak kita harapkan itu. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau saya tadi sedikit menyimpulkan, Kado sempat ngomong tadi tuh, ya perbaiki komunikasi. Artinya kita harus dekat nih dengan anak, sehingga anak tuh bisa menganggap kita sebagai teman curhat atau apa gitu. Kan kadang-kadang kita ngelihat ada, kenapa sih anak tuh lebih seneng curhat sama orang lain gitu, sama medsos atau apa gitu, sebentar sama orang tuanya enggak. Kan berarti emang harus komunikasi ya. Sebenarnya ini komunikasi juga luas nih Kak Dwi. Tapi simpelnya gini deh, kalau anak kita tumbuh remaja dan dia tidak ngobrolnya panjang sama kita, itu sebenarnya adalah bahasa anak sekarang tuh ada trust issue di situ. Anak punya isu tentang ketidakpercayaan sama orang tua, atau mungkin dia percaya sama orang tua tapi tarafnya cuma nyampe mana. Itu jadi indikasi berarti. Bisa indikasi bahwa seberapa dekat sih orang tua dengan anaknya itu. Karena indikator kenyamanan. Kalau ngobrolnya nggak bisa berlama-lama, berarti itu salah satu indikasi ya. Terus yang kedua, jawabnya pendek-pendek. Dan itu intens ya Kak Dwi ya, bukan karena anak pulang sekolah capek. Nah kira-kira cerita di sekolah ada apa aja sih gitu. Lah lagi capek wajar kalau dia ngomongnya pendek, tapi lagi relax pun dia nggak mau jawabnya pendek-pendek gitu. Jadi itu indikator sederhana aja kayak, oh kenapa ya kok anak saya. Nah berarti cek cara komunikasi kita, apakah lebih banyak kita ngomong daripada anak kita. Apakah ketika anak bercerita kita banyak teralihkan dengan banyak hal yang akhirnya anak merasa tidak dihargai ketika komunikasi. Sama satu lagi nih, kadang anak baru ngomong apa kita udah menjudge duluan. Misalnya gini, mah di kampus aku tadi ada kejadian laki sama laki ciuman mah. Astagfirullahaladzim. Teman kamu kayak gitu gak di sana?
Kamu teman-teman kayak gimana? Kamu di kos di sana tuh gimana? Dipantau gak kosnya gitu? Itu kan kayak dah, gitu kan. Baru ngomong dikit udah kemana-mana. Itu maksud saya. Kalau menurut Kak Dwi yang saya contohin tuh sosok ayah apa ibu? No comment. Enggak, maksud saya memang gini Kak Dwi. Kadang anak tuh cerdas ketika dia kayak ngomong ini saya sama ini deh. Kayak ngomong ini saya sama ibu aja deh. Gitu. Nah, itu sebetulnya kalau harmoni ayah sama bunda ngambil peran itu enak banget gitu. Ya. Kita pun nggak usah kayak kok kamu ceritanya, kan suka ada ya ibu-ibu yang bunda-bunda yang kayak gitu kan. Kok ceritanya sama ayah? Ya biarin aja, ntar akses aja informasi dari ayah. Sesimpel itu kan iya. sebenarnya ya. Dan ayah juga udah memfilter-filter. Iya kan? Karena ayah tahu kalau saya ceritain akan begini kan ibunya gitu. Tapi saya tahu konteksnya, kalau nggak usah saya ceritain karena konteksnya sudah kasih tahu ke anak saya. Gitu tuh Kak Dwi. Jadi kadang ketika anak komunikasi, apalagi zaman sekarang ya, ketika anak mulai komunikasi lebih banyak pakai ini sih. Karena kalau ini suka offset gitu. Kepancing emosi dengan nilai-nilai kita gitu. Apalagi anak sekarang tuh Kak Dwi, ya Allah. Lebih ekspresif kan anak sekarang kan. Apa yang nggak suka dia langsung bisa sebut. So anak sekarang kan modelingnya siapa sih? Apa? Ini yang Piala Dunia tuh di Amerika siapa namanya? Iso Speed ya. Iso Speed gimana sih orangnya? Itu gambar anak kita loh Kak Dwi. Mereka senang yang ekspresi. Itu dan itu pun mereka praktekin juga pasti. Ya kan? Jadi ketika dia nggak suka sama orang tuanya, mungkin karena saking horornya dan tegangnya di semua orang tua, dia masuk kamar. Ya kan? Ekspresi gitu. Jadi ya kita belajar apa adanya aja sama anak, ya kasih sama anak lebih banyak bicara sih Kak Dwi gitu. Kalau kata guru kita nih Bu Risman, ngomong 15 kata per menit gitu. Kamu baru pulang nak, tahan dulu gitu. Gimana tadi di sekolah? Mur pulang. Apa aja tadi di sekolah? Belum jawab satu udah. Tanya 5 sebenarnya. Udah bertanya 5 jawabnya capek gitu. Mama nanya gitu. Gitu pertanyaan. Itu sih Kak Dwi. Baik, Kak Daus nih ayah bunda sahabat RK ini sebenarnya obrolnya seru banget ya. Tapi kayaknya nggak cukup nih. Dan saya nggak mungkin menyimpulkan ya, karena mungkin jadi nambah durasi lagi. Jadi ayah bunda sahabat RKI, kalau ada hikmah atau ada hal-hal yang mungkin kesimpulannya nih boleh tulis di komen ya. Atau misalnya saya dapat dari obrolan ini banyak hal nih, 1, 2, 3, tulis di komen. Mudah-mudahan nanti yang baca tuh semuanya dapat manfaat semua. Amin. Atau misalnya perlu episode berikutnya nih, supaya ini kayaknya ada informasi yang belum kita dapetin nih. Mungkin tadi ya kita baru ngobrolnya sebentar, tapi ternyata ada beberapa pemirsa yang mungkin perlu informasi lebih lanjut. Silakan tulis di komen. Perlu ada episode berikutnya misalnya. Silakan di komen. Misalnya mau ngundang Kak Daus langsung ya. Tulis di komen. Undang Kak Dwi, tulis di komen. Jadi saya tidak akan menyimpulkan. Silakan semuanya tulis di komen. Dan sampai ketemu lagi di RKI Talks episode berikutnya. Terima kasih Kak Daus. Sama-sama Kak Dwi ya. Marokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda.